Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aziza Salma Zara dengan NPM 2351161. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting perlindungan kekayaan intelektual di industri kreatif. Kekayaan intelektual. Pernahkah kamu membayangkan bahwa suatu hari nanti ide yang muncul saat kamu bengong di kamar mandi bisa mengubah nasib hidupmu atau bahkan membentuk masa depan suatu bangsa? Dalam dunia sekarang, dunia yang dibentuk oleh konten, desain lagu, aplikasi, produk unik dan brand yang keren, ide bukan sekedar bunga pikiran, tapi juga modal untuk masa depan. Disinilah kekayaan intelektual atau KI memainkan peran seperti penyihir pelindung dalam dunia yang penuh persaingan ini. Sebelum itu, apa sih itu kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual bukan barang yang bisa disimpan di brankas. Ia tak punya bentuk fisik seperti rumah, mobil, atau tanah. Tapi justru karena ia tidak terlihat itu, nilainya bisa tak terhingga. Nah, kekayaan intelektual adalah segala bentuk ciptaan manusia yang lahir dari kreatif, pemikiran, dan inovasi yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dilindungi hukum. Misalnya nih, kamu menulis lagu dari hati yang paling dalam, lalu seseorang memutar lagumu di kafe tanpa izin. Nah, itu menjadikan jingle iklan dan kamu tidak dapat apa-apa. Sakit kan? Nah, disinilah pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Ia bukan sekedar soal punya hak, tapi soal keadilan dan pengakuan atas kerja keras kreatif. Selanjutnya, kita mengenal 7 jenis kekayaan. Yang pertama, itu adalah paten. Paten adalah perlindungan untuk penemuan baru di bidang teknologi. Kalau kamu menciptakan alat, mesin, atau proses baru yang belum pernah ada sebelumnya, kamu bisa daftarkan sebagai paten. Nah, ini bersifat eksklusif, artinya hanya kamu yang boleh memanfaatkannya atau memberi izin ke pihak lain. Paten itu juga terbagi menjadi dua. Paten biasa itu untuk investasi yang benar-benar baru, kompleks, dan mengandung langkah inventif. Terus yang kedua, paten sederhana untuk inovasi teknis sederhana tapi punya nilai guna. Misalnya alat rumah tangga yang bentuknya diubah jadi lebih efisien. Contoh gampangnya itu, bayangin kalau misalnya kamu menemukan cara buat agar panci bisa masak dua sekaligus. Itu bisa banget diajukan jadi paten sederhana. Yang kedua adalah merek. Merek adalah tanda yang membedakan produk atau jasa suatu dengan yang lain. Bisa berupa nama, logo, simbol, suara, atau gabungan dari semua itu. Merek itu ibarat wajah dari suatu produk. Kalau kita bilang Indomie, langsung terbayang rasa dan kemasannya kan. Nah, itu juga itu yang ya, merek punya banyak fungsi. Yang pertama itu sebagai pembeda barang atau jasa, menjadi alat promosi, memberi jaminan mutu, dan menunjukkan asal-usul barang atau jasa. Dengan mendaftarkan merek, kamu melindungi nama bisnismu agar tidak digunakan pihak lain dengan sembarangan. Terus, yang ketiga ada desain industri. Kalau kamu pernah terpakau sama bentuk botol parfum, casing HP, atau kursi futuristik, ya, itu semua bisa dilindungi sebagai desain industri. Desain industri melindungi kreasi bentuk luar produk yang punya nilai estetis, baik 2 dimensi seperti motif atau 3 dimensi seperti bentuk barang. Tapi itu ada syaratnya, desain harus baru atau belum pernah dipublikasikan dan tidak melanggar norma atau hukum. Desain industri menjamin bahwa keunikan visual dari produkmu tidak ditiru begitu saja oleh kompetitor. Terus yang keempat itu ada hak cipta. Hak cipta adalah perlindungan untuk karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan paten atau merek yang butuh pendaftaran, hak cipta otomatis muncul begitu karyamu diwujudkan secara nyata. Apa saja yang bisa dilindungi? Banyak banget, mulai dari lagu dan musik, buku dan tulisan, lukisan dan fotografi, film, tari, permainan video, program komputer, hingga batik. Jadi, kalau kamu bikin lagu, nulis cerita, atau bikin desain ilustrasi, kamu otomatis punya hak atas ciptaanmu. Tapi kalau mau lebih kuat, tetap disarankan untuk mendaftarkan hak cipta secara formal. Terus yang kelima, indikasi geografis. Indikasi geografis melindungi produk yang punya kualitas khas karena daerah asalnya. Misalnya kopi gayo dari Aceh atau kain tenun troso dari Jepara. Kualitasnya unik karena faktor alam, tradisi, dan keterampilan manusia di sana. Manfaat perlindungannya itu besar loh. Jadi kayak konsumen tahu produk itu asli dan berkualitas, menghindari pemalsuan dan persaingan curang, terus meningkatkan harga dan nilai ekspor produk lokal. Produk indikasi geografis bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal identitas dan kebanggaan daerah. Terus yang keenam ada rahasia dagang. Kalau kamu punya resep rahasia, metode bisnis, atau strategi yang tidak diketahui publik dan menghasilkan uang, itu termasuk rahasia dagang. Tapi perlindungannya berbeda. Dia tidak perlu daftar ke negara, tapi harus dijaga sendiri kerahasiaannya, misalnya dengan perjanjian kerja, kode akses, atau sistem internal. Contohnya kayak resep cola, formula saus rahasia, atau algoritma yang jadi jantung perusahaan. Selama informasinya dirahasiakan dan punya nilai ekonomis, ia bisa dilindungi sebagai rahasia dagang.
Terus yang ketujuh itu ada desain tata letak sirkuit terpadu. Jenis ini memang terdengar teknis tapi penting dalam dunia teknologi. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah perlindungan untuk rencana 3 dimensi dari sirkuit dalam chip elektronik seperti yang ada di HP, laptop, atau smart device. Kalau kamu mendesain sirkuit yang efisien dan unik, kamu bisa dapat hak eksklusif untuk mengontrol siapa yang boleh membuat atau menjual produk perusahaan desainmu. Selanjutnya, tantangan perlindungan kekayaan intelektual. Perlindungan kekayaan intelektual sering digambarkan seperti proses administratif, biasanya daftar, tunggu, lalu dapat sertifikat. Tapi kenyataannya, seperti banyak hal dalam hidup, itu tidak semudah itu. Perlindungan KI lebih mirip seperti menjaga sebuah api dalam badai. Jadi kamu harus tahu caranya, kamu harus tahan dingin dan angin. Dan yang terpenting, kamu harus peduli bahwa api itu berharga. Inilah tantangan-tantangan yang sering tak terlihat, tapi nyata dirasakan oleh para kreator dan inovator, termasuk mereka yang tidak punya kuasa, akses, atau perlindungan yang cukup. Nah, yang pertama itu adanya kurangnya edukasi dan kesadaran. Banyak orang mencipta, tapi sedikit yang sadar bahwa ciptaannya itu bisa dilindungi. Kayak itu seperti rumah, tapi banyak orang tidur di luar karena mereka itu nggak tahu bahwa rumah itu miliknya. Di desa-desa, di kota-kota kecil, hingga ruang-ruang daring, kita bisa menemukan karya yang luar biasa, motif batik baru, lagu anak daerah yang orisinal, kerajinan tangan dengan teknik unik, bahkan aplikasi sederhana buatan pelajar. Tapi banyak dari mereka tidak tahu atau tidak merasa perlu untuk mendaftarkan karyanya. Kenapa? Karena KI masih dianggap milik orang-orang besar, perusahaan besar, artis-artis terkenal, atau brand internasional. Ada kesenjangan pemahaman yang besar antara yang punya akses pengetahuan dan yang tidak. Lebih parah lagi, ada budaya pasrah. Kalau nggak rezeki, ya nggak bakal kemana. Kalau rezeki mah, ya nggak bakal kemana. Padahal pelindungan KI bukan soal serakah atau egois, tapi soal keadilan tentang bagaimana seorang pencipta sekecil apapun punya hak untuk menikmati hasil dari ide yang lahir dari pemikirannya sendiri. Terus yang kedua, biaya dan birokrasi yang melelahkan. Proses pendaftaran KI di Indonesia memang sudah makin digital dan efisien, tapi untuk banyak orang itu tetap seperti naik gunung tanpa sesuatu, terutama untuk hak paten dan desain industri. Dokumen yang dibutuhkan bisa sangat teknis, rumit, dan kadang tidak ramah bagi orang awam. Bayangkan seorang pemuda yang menciptakan alat sederhana untuk menghemat listrik di rumah. Ia cerdas, tapi bukan sarjana hukum atau insinyur paten. Untuk mendaftarkan ciptaannya, ia harus mengisi formulir teknis, menguraikan spesifikasi ilmiah, memahami klasifikasi internasional, dan menghadapi birokrasi panjang. Tapi jika menyewa konsultan, besar kemungkinan permohonannya akan jika tidak menyewa konsultan, besar kemungkinan permohonannya akan ditolak atau nyangkut di tengah jalan. Dan konsultan itu tidak gratis, biaya bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Jumlah yang tidak kecil untuk banyak pelaku UMKM, seniman, atau kreator mandiri. Untuk sebagian orang, urusan legalitas KI ini seperti skripsi, tapi tidak ada dosen pembimbing, tidak ada seminar proposal, dan tidak ada wisuda. Terus yang ketiga, itu penegakan hukum yang masih lemah. Apa gunanya mendaftarkan karya jika saat karyamu dicipta tidak ada yang bisa kamu lakukan? Inilah salah satu kenyataan pahit dari sistem KI kita. Proses pendaftaran dan pengakuan hukum belum selalu diiringi oleh penegak hukum yang kuat dan cepat. Banyak pemilik hak cipta atau merek yang karyanya dipakai sembarangan, tapi ketika mereka melapor, prosesnya lama, berbelit, dan mahal. Bahkan kadang pelakunya lolos begitu saja karena mengaku tidak tahu atau cuma iseng. Ini sering terjadi pada pelanggaran konten digital, seperti video YouTube yang di-reupload, musik dipakai di iklan tanpa izin, desain kaos digital di e-commerce luar negeri. Kondisi ini tuh menimbulkan rasa frustasi dan akhirnya membuat banyak kreator enggan peduli lagi soal perlindungan. Mereka merasa kalah sebelum bertarung. Di satu sisi, negara mendorong masyarakat untuk kreatif dan inovatif, tapi di sisi lain, negara belum sepenuhnya hadir saat hasil kreativitas itu dirampas. Terus yang keempat, persaingan global yang tak seimbang. Ada sebuah produk kerajinan khas Indonesia yang diciptakan oleh perajin lokal. Ternyata sudah didaftarkan mereknya di luar negeri oleh pihak asing. Ketika sang perajin ingin mengekspor produknya sendiri, ia malah dituduh menjiplak. Tragis banget sih ini. Tapi ini bukan dongeng, ini nyata dan telah terjadi berulang kali. Masalah ini muncul karena banyak pelaku usaha dan kreator lokal belum mendaftarkan KI mereka di ranah internasional. Di saat yang sama, perusahaan luar negeri dengan modal besar justru memantau dan memagnet kekayaan lokal kita. Mereka punya sumber daya untuk mendaftarkan produk Indonesia sebagai merek dagang mereka, bahkan di negara mereka sendiri. Akhirnya, Indonesia, kita akan membahas atau menganalisis kasus nyata sengketa merek antara Luminos dan Luminoslab. Putusan nomor 105 garing PDT sus HKI garing merek garing 2024 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Nah, mengapa perlindungan merek itu penting banget sih? Nah, di dunia kreatif, ide bukan cuma soal inspirasi, ia adalah aset. Nama, logo, tampilan produk, bahkan gaya kemasan bisa jadi pembeda antara bisnis kecil yang tumbuh dan
tumbuh dan bisnis yang hancur karena dijiplak. Dan dalam semesta yang penuh persaingan ini, perlindungan kekayaan intelektual adalah tameng yang menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang tergerus. Kita bisa lihat kenyataan ini dari satu kasus menarik dan penuh pelajaran, sengketa merek Luminos versus Luminos Lab yang bergulir di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dari luar ini mungkin tampak seperti pertarungan dua nama produk lampu, tapi kalau dilihat lebih dalam, ini adalah kisah klasik tentang bagaimana suatu ide itu bisa dijiplak dan bagaimana hukum jadi alat untuk melindungi kerja keras seorang kreator. Nah, cerita bermula itu saat Johan, sang penggugat, ia adalah pemilik sah dari merek Luminos yang telah terdaftar secara resmi di berbagai kelas barang, terutama produk-produk lampu kelas 11. Artinya dia bukan cuma asal tempel nama dia serius mendaftarkan dan menjaga mereknya sesuai prosedur hukum. Ini langkah yang sering dilupakan banyak pelaku usaha, mengira cukup viral di media sosial sudah cukup untuk jadi pemilik sah. Padahal hukum tidak mengenal viral hukum mengenai terdaftar. Tapi kemudian muncul sosok bernama Rudy Zhou yang mendaftarkan merek Luminos LED dengan menambahkan kata LED di belakangnya. Masalahnya kalau terlihat berbeda di atas kertas, tapi kata Luminos tetap jadi elemen utama dari nama barunya. Dan lebih buruknya lagi, Rudy juga diduga dengan sengaja menggunakan kemasan produk, warna, dan desain yang mirip dengan milik Johan. Hasilnya, konsumen bingung, produk jadi terlihat seperti satu brand, dan Johan diragukan karena ketenarannya seakan-akan dipinjam untuk mengangkat nama merek lain. Terus, apa kata hukum? Dalam gugatannya, Johan berdiri dengan satu argumen sederhana tapi kuat. Saya yang lebih dulu mendaftarkan nama ini, saya pemilik sahnya. Merek orang itu meniru merek saya, baik dari nama, bunyi, sampai visualnya. Dan itu jelas melanggar hak saya sebagai pemilik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis. Dan faktanya, kedua merek itu sama-sama untuk produk lampu kendaraan. Bunyinya mirip, kemasannya mirip, bahkan peletakan logonya pun serupa. Tergugat bahkan diduga mendaftarkan merek dengan itikat tidak baik, yang artinya tahu-tahu salah tapi tetap lanjut demi. Yang terakhir, dampak apa jadinya dunia tanpa perlindungan kekayaan intelektual. Bayangin deh, dunia tanpa perlindungan KI. Kamu bikin lagu, orang lain tinggal cover dan monetisasi tanpa izin. Kamu desain logo lucu, besoknya udah muncul di kaos dagangan tetangga sebelah. Kamu bikin aplikasi unik, di cloning sama perusahaan besar dalam seminggu. Apa yang terjadi? Jadi kreator malas bikin hal baru karena takut dijiplak, investor ogah keluar uang karena karya nggak punya kepastian hukum, budaya lokal terus menerus dipinjam negara lain tanpa penghargaan. Terus yang sukses bukan pencipta tapi pencipta yang lebih lihai. Makanya perlindungan KI itu bukan sekedar pelengkap hukum tapi fondasi untuk peradaban yang menghargai ide. Bangun sistem jejak digital kekayaan intelektual sejak karya dibuat. Salah satu tantangan besar dalam perlindungan KI saat ini adalah bukti awal penciptaan. Orang malas daftar karena belum tahu karya itu akan laku atau tidak. Akhirnya saat sukses sudah terlambat. Maka perlu ada platform yang langsung menandai setiap karya digital dengan timestamp berbasis blockchain atau AI. Misalnya, kamu bikin lagu, upload ke sistem nasional KI, langsung tercatat waktu, metadata, nama pencipta, otomatis tercipta. Kamu bikin desain kaos, foto langsung dicatat ke sistem, ada identitas digital yang bisa diklaim kapanpun. Sistem ini tuh bisa jadi cloud pembuktian nasional, terintegrasi dengan DJKI, Kominfo, dan pengadilan. Terus yang kedua, ciptakan mekanisme pengadilan budaya KI untuk sengketa non-formal. Banyak pelanggaran KI tidak terjadi di ruang bisnis, tapi di ruang budaya. Misalnya, motif batik ditiru tanpa izin, tarian daerah dikomersialkan tanpa menyebut asal, cerita rakyat dijadikan film, tapi tak ada royalti untuk komunitas. Masalah seperti ini tuh sering tidak cukup bukti untuk masuk pengadilan niaga, maka dibutuhkan mekanisme penyelesaian alternatif semacam pengadilan budaya atau majelis KI yang tidak melulu soal hukum, tapi soal etika, sejarah, dan keadilan komunitas. Isinya itu tokoh budaya, ahli hak KI, perwakilan adat, pelaku industri kreatif. Tujuannya untuk memulihkan bukan menghukum, mengakui bukan sekadar menggugat. Terus yang ketiga, desain kurikulum KI sejak pendidikan dasar, tapi bukan dalam bentuk asal. Nah, KI adalah tentang menghargai karya, jadi kenalkan itu sejak dini, tapi bukan lewat hafalan pasal. Alih-alih bikin pelajaran hukum kekayaan intelektual, buat saja kurikulum bagaimana menjadi kreator yang jujur, cara melindungi karya
digital, simulasi membangun merek dan produk sendiri. Nah, anak SD bisa bikin logo dan diajarkan pentingnya merek. Anak SMP bisa menulis lagu dan mengerti soal hak cipta. Anak SMA bikin startup kecil-kecilan dan tahu cara melindungi ide usahanya. Dengan begitu, kesadaran KI tidak dibangun dari ketakutan hukum, tapi dari kebanggaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.